Selamat pagi Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Felicia Arul Gita Wandamikta dengan NIM GN0024 215 dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari traktus digestivus atau organ pencernaan kita. Oke, untuk laporan pertama ada soal atau kasusnya yang akan saya bacakan. Jadi, kita mulai saja. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek. Pas mereka lagi nongkrong, teman-teman yang merasa insecure bertanya kepada Alif bagaimana cara biar mereka bisa six-pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional mulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut bisa jadi kotak-kotak. Saat ini hal yang akan kita diskusikan ada 3, yaitu jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior, kemudian jelaskan sistem otot yang ada pada abdomen, dan jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, kita mulai saja, mulai dari yang pertama itu pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Untuk yang anterior, mungkin biar bisa terlihat jelas, anterior itu pastinya bagian luarnya itu ada kulit. Jadi bagian paling luar dari dinding abdomen kita adalah kulit. Lalu ada fascia superficialis yang dibagi menjadi 2, yaitu fascia camper dan fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda atau yang deep. Lalu ada musculi et aponeurosis, itu dibagi menjadi 5. Musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, lalu ada musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis abdominis. Kemudian ada fascia transversalis dan fascia extraperitoneus atau bagian dari jaringan lemak. Ada peritoneum parietal. Kemudian kita bisa lihat yang bagian posterior. Bagian posteriornya itu ada kulit, lalu ada fascia superficialis yang bagian dorsal, lalu ada musculus yang terbagi menjadi first layer, second layer, third layer, dan lapisan yang keempat. Untuk lapisan yang pertama ada musculus latissimus dorsi. Lalu untuk lapisan yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, ada longissimus dorsi, lalu ada serratus posterior inferior, lalu ada lapisan yang ketiga, itu ada 3 juga, ada musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Dan yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis, dan bagian lainnya itu ada fascia interperitonealis atau jaringan lemak dan peritoneum parietal. Ini bisa kita lihat di sini. Ini untuk muskulus-muskulusnya di sini. Ini yang seperti segitiga ini yang piramid. Terus ini ada obliquus muscle, ini ada rectus abdominis yang seperti kotak-kotak. Yang di garis ini di tengahnya itu ada namanya linea alba. Oke, next kita akan membahas mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Nah, sistem otot yang ada di abdomen itu ada 4 utama yang berfungsi untuk stabilitas, pergerakan, dan perlindungan dari organ dalam kita. Kelompok-kelompok ini tuh ada rectus abdominis, yaitu otot ini fungsinya untuk membantu melenturkan tulang belakang dan menekan dari organ dalam kita. Nih, rectus abdominis itu yang bentukannya kayak kotak-kotak itu. Lalu ada musculus obliquus eksternal. Dia letaknya di sisi tubuh yang berfungsi untuk rotasi dan fleksi dari lateral. Nah, ini obliquus muscle yang eksternal. Lalu ada musculus obliquus yang internal. Itu fungsinya untuk berperan dalam rotasi yang berlawanan dengan obliquus eksternal dan juga membantu untuk menekan perut. Obliquus internal. Nah, lalu habis itu ada musculus transversus yang abdominis yang berfungsi sebagai stabilisasi tulang belakang dan membantu pernafasan. Dan otot yang ini adalah otot yang berada di paling dalam.
Kemudian jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan posisinya. Untuk struktur penggantung atau mesenterium itu struktur penggantung itu dibagi menjadi 3, yaitu mesenterium, omentum, dan ligamentum peritonei. Mungkin biar lengkap kita jelaskan semuanya saja. Kalau yang mesenterium itu melengkapkan dari viscera intraperitoneal ke dinding abdomen yang posterior. Contohnya itu ada kolon, itu ada mesokolon, mesenterium itu ada mesenterium, dan appendix itu ada mesoappendix atau mesenteriolum. Kemudian ada omentum. Nah, omentum ini membentang dari sisi gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenisnya itu ada 2, yaitu omentum maius dan omentum minus. Untuk omentum maius itu, dia tuh kayak tirai yang disusun oleh 4 ligamentum, yaitu ligamentum gastropenica, gastrosplenica, gastrocollica, dan sphenorenale. Lalu ada omentum minus disusun oleh 2 ligamentum, yaitu hepatoduodenale dan gastrohepatica. Dan yang terakhir adalah ligamentum peritonei. Nah, kalau ligamentum peritonei ini melekatkan antara organ-organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, ligamentum tersebut adalah yang di hepar itu ada ligamentum falciforme, ligamentum hepatoduodenale, dan gastrohepatica. Kalau yang di gastro ada gastroplenica, splenica, dan gastrocollica. Oke, mungkin kita lanjut ke laporan kedua. Sekian untuk yang laporan pertama. Untuk laporan kedua, skenario-nya juga berbeda. Mungkin akan saya bacakan lagi. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep yang all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena dia merasa cepat kenyang, padahal baru saja mulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir, apakah ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya? Nah, sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus yang superior, mulai dari mulut sampai ke lambung, serta gimana kompensasi sphincternya dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Jadi kita akan bahas mengenai anatomi traktus digestivus yang superior. Oke, ini bisa kita lihat. Jadi ketika kita makan, anatomi yang pertama terjadi atau sistem yang pertama terjadi adalah pengunyahan. Pengunyahan itu adalah di bagian mulut atau yang kita tahu dengan cavitas oris. Nah, cavitas oris itu dibagi menjadi 2, yaitu oleh arcus dentalis atau gigi kita yang superior atau inferior serta processus alveolaris yang maxillae et mandibulae. Jadi dibagi menjadi 2, yaitu vestibulum oris dan cavitas oris propria. Kalau yang vestibulum oris itu batas-batasnya ada anterolateral itu di labium superius et inferius oris dan corpus adiposum buccae atau pipi. Lalu ada superior itu di lipatan membran mukosa dan labium superium oris dan corpus adiposum ke arah gingiva. Lalu yang dorsal itu ada proses alveolaris maxillae et mandibulae dan arcus dentalis superior et inferior. Lalu yang inferior ada lipatan membran mukosa dan labium inferius oris dan corpus adiposum buccae ke arah gingiva. Lalu cavitas oris propria itu batas-batasnya yang anterolateral itu ada processus alveolaris maxillae et mandibulae. Ada superior ada palatum durum dan palatum mole. Lalu ada basis itu ada diaphragma oris dan posteriornya itu ischimus faustium. Nah, di mulut udah, kita lanjut ke lingua atau lidah. Nah, lingua atau lidah kita tuh dibagi menjadi 2, yaitu pars posulcalis lingua atau yang di bagian belakang. Lalu ada pars presulcalis lingua. Oh, iya. Lalu ada muskuli dari lingua atau lidah.
Otot-otot ekstrinsik dan intrinsik semuanya tuh diinervasi oleh nervus hypoglossus kecuali pada musculus palatoglossus yang diinervasinya oleh ramus pharyngealis dari nervus vagus. Nah, untuk ngafalinnya ini biasanya ada singkatannya itu GHSP. Jadi musculus yang ada pada lingua atau lidah kita tuh ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Kemudian di lingua kita tuh ada sulcus terminalis yaitu batas antara corpus dan radix. Lalu di tengah sulcus terminalis ada forma cecum dan foramen cecum obliterasi yang dulunya merupakan ductus styloglossus. Kemudian kita lanjut ke bagian dari esophagus. Ini esophagus yang warna kuning ini. Itu menjadi 3 parts yaitu cervicalis yang ada di VC6 sampai sampai VT1, thoracalis di VT1 sampai 10, lalu ada pars abdominalis VT10 sampai VT11. Kita lanjut ke orofaring. Faring dibagi jadi 3 yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Kalau orofaring itu membentang setinggi vertebrae cervicalis 2 sampai 3 atau VC2 sampai 3 dan orofaring berhubungan dengan kavitas oris melalui istimus dari Foscium. Lalu ada angustia esophagus. Angustia superior di VC6 pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea, lalu angustia media di VT4 sampai 5 dan angustia inferior di VTH10. Kemudian ada gaster. Gaster itu ada 4 ruangan. Ini itu adalah fundus gastrium yang bentuknya seperti kubah dan ada pars cardiaca. Terus ada korpus atau badannya gastrium. Nanti dia bentuknya seperti ruge atau kayak gelombang-gelombang. Lalu ada pars pylorica. Lalu ada lesnya juga atau sphincternya yang di sebelah sini. Lalu ada musculus sphincter pylori dan ada curvatura gastrica mayor atau yang merupakan omentum maius. Lalu ada curvatura gastrica minor yang dihubungkan dengan omentum minus. Lalu kita lanjut ke gaster. Ini seperti kita tahu dia langsung berhubungan sama duodenum. Yang ini pylori kanalnya. Terus di sebelah sini yang ini nih ada pylori antrum. Lalu di sini ada kardia. Yang sebelah sini adalah fundus. Lalu ada body. Jadi ketika makanan kita masuk dia akan melewati mulut lalu ke esophagus, lalu dia akan ke lambung atau gaster. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah duodenum. Duodenum sendiri dibagi menjadi 4 pars yaitu pars superior yang ini, lalu ada pars descendant, lalu ada pars inferior dan pars ascendant. Kalau yang superior itu dari VTH12 sampai VL1, descendant itu dari VL1 sampai VL3, kalau yang inferior di VL3, ascendant itu di VL3 sampai VL2, jadi dia arahnya naik. Lalu pada pars ascendant terdapat ligamentum teres atau musculus suspensorium duodeni yang membentang dari flexura duodejunalis hingga crux dextra diaphragmatica. Lalu gimana kalau misalnya kita makan dengan banyak? Jadi ketika kita makan dengan banyak, sphincter bawah dari esophagus atau kita tahu sebagai LES itu berperan sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Nah, untuk detail dari sphincternya itu, jadi dia fungsi utamanya itu untuk membuka dan menutup. Nah, dia untuk membuka dan menutup. Nah, ketika dia membuka, itu ketika makanan mencapai bagian bawah dari esophagus. Dan sphincter ini melemas dan membuka dan memungkinkan makanan masuk ke lambung. Ketika ditutup,
setelah makanan masuk ke lambung dan sphinkter ini menutup kembali untuk mencegah isi lambung seperti asam lambung naik lagi ke esofagus. Lalu ada namanya proses spontaneus atau gerakan peristaltik. Jadi saat makanan kita dipindahkan dari mulut ke esofagus dengan gerakan peristaltik atau gerakan seperti meremas dan relaksasi otot dinding dari esofagus mendorong makanan ke bawah. Ketika bolus makanan mencapai bagian dari bawah esofagus, sphinkter pada esofagus harus membuka dan memungkinkan makanan itu masuk ke dalam lambung. Lalu ada kontrol saraf otonom, yang dimana koordinasi otonomik dari sphinkter, yaitu sphinkter bawah esofagus dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang mengatur fungsi-fungsi tubuh yang otomatis seperti peristaltik dan kerja sphinkter. Koordinasi ini memastikan bahwa sphinkter bawah esofagus membuka dan menutup secara spontan tanpa intervensi sadar, biar nggak naik lagi. Lalu ada konsekuensi yang nggak normal, yaitu misalnya refluksi dari asam lambung. Contohnya ketika sphinkter bawah esofagus gagal menutup baik, maka isi lambung termasuk asam lambung dapat naik ke esofagus, menyebabkan penyakit refluksi gastroparingeal atau GERD. Hal ini menyebabkan iritasi pada bagian esofagus karena pH-nya yang beda, dan bahkan bisa terjadi kanker karena iritasi dan lain-lain jika tidak ditangani. Dengan demikian, sphinkter bawah esofagus berperan kritikal dalam mengarahkan makanan ke lambung dan mencegah refluksi asam lambung dan memastikan proses pencernaan berjalan lancar. Ketika kita makan terlalu banyak, sphinkter ini kan akan buka dan menutup dengan cepat, sehingga perut kita tuh dapat dengan cepat merasa begah, karena ibaratnya kayak dia jadi full gitu. Gitu. Mungkin sedikit penjelasan mengenai tractus digestivus yang superior dari saya. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke laporan yang berikut ya, yaitu anatomi tractus digestivus yang inferior. Akan saya jelaskan lagi soal atau kasusnya. Jadi Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh. Karena kesibukannya menyelesaikan skripsi, ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan membuang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda atau kepada saya sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang tractus digestivus yang inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan dari jejunum dan ilium. Yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Dan yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, kita langsung saja mulai dengan perbedaan dari jejunum dan ilium. Mungkin dari letak, kalau jejunum itu di region umbilikalis, sedangkan ilium di kanan bawah cavum abdomen sampai ke pelvis. Lalu ada warna, kalau jejunum itu lebih merah gelap dan ilium pink muda. Kalau diameter, jejunum itu 2-4 cm, ilium 2-3 cm. Kalau dinding atau otot polosnya, jejunum itu lebih tebal, sedangkan ilium itu tipis. Vaskularisasinya, jejunum itu banyak, sedangkan ilium itu sedikit. Fasa rektanya itu yang jejunum itu lebih panjang, sedangkan ilium itu pendek. Sedangkan bagian arkadesnya, jejunum itu hanya 1-2 tingkat, sedangkan iliumnya itu bersusun-susun dan lebih kompleks. Makanya dia jadi lebih pendek. Lalu ada lemak mesenterinya, jejunum itu sedikit, sedangkan ilium banyak. Lalu ada pilka sirkularisnya, jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan ilium itu sedikit dan jarang, dan tidak ada di bagian distal. Lalu ada plak playernya itu ada jejunum itu punya beberapa, sedangkan ilium itu punya banyak. Kemudian, jelaskan struktur dari bangunan kolon. Oke, di kolon itu ada beberapa bangunan penting, yaitu Taenia coli, Incisura haustra, Plica semilunaris, Appendix epicloicae, dan Sulci paracolici dextra et sinistra. Mungkin itu bagian penting di bagian enzim dari krasumnya sendiri. Lalu mulai dari Taenia coli. Taenia coli dibentuk oleh stratum longitudinal tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu, yaitu menutupi seluruh permukaan. Ada 3 taenia, yaitu Taenia mesocolica, yang merupakan tempat perlekatan mesokolon pada kolon transversum yang terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolon ascendens dan descendens terletak di bagian medial. Lalu ada Taenia ommentalis yang merupakan tempat dari perlekatan dari omentum majus pada kolon transversum terletak di ventral
Sedangkan pada kolon ascendens dan descendens terletak di sebelah lateral. Lalu ada tinea libera, tidak dilekati pada bangunan. Lalu tinea ini tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya bersatu menjadi stratum longitudinal. Lalu ada incisura dan haustra, yaitu pada cecum dan kolon. Panjangnya tinea lebih pendek daripada stratum sirkular, sehingga stratum sirkular melipat-lipat ke dalam dan membentuk pilka semilunaris, sedangkan yang keluar membentuk haustra. Haustra dari luar kelihatan menggembung atau sacculated, dan di antara luka-lukanya disebut incisura. Lalu incisura, ya. Oke, maaf, kita lanjutkan. Dan yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, ini seperti yang kita tahu, untuk pengeluaran feses tuh dari rektum ke anal. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut saja menjelaskan. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan kolon sigmoid dengan anus. Dan anus merupakan lubang di ujung. Saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Struktur dari rektum, letaknya itu terletak di rongga panggul di depan tulang sakrum dan koksikis, dan di belakang rahim pada wanita dan prostat pada pria. Bentuknya rektum berbentuk seperti tabung lurus ini. Nah, ini berbentuk seperti tabung lurus yang panjangnya sekitar 12 cm. Strukturnya itu dinding rektum terdiri dari 4 lapisan, yaitu adalah mukosa, lapisan terdalam, dan diapisi epitel silindris sederhana yang mengandung sel goblet yang menghasilkan lendir. Lalu ada submukosa, lapisan yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan jaringan limfoid. Lalu ada muscularis, lapisan otot yang terdiri dari 2 lapisan, yaitu yang eksterna dan yang internal. Lalu ada serosa, yaitu lapisan terluar yang terdiri dari jaringan ikat yang melapisi rektum. Fungsi rektum tuh sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, dikeluarkannya itu kan di anus. Kita akan bahas mengenai struktur anus. Anus itu letaknya di ujung dari rektum. Ini dia. Di ujung dari rektum, di antara tulang ekor dan perineum. Bentuknya itu seperti lubang yang dikelilingi oleh otot sphincter untuk menahan. Lalu ada struktur anus sendiri tuh terdiri dari 2 otot sphincter, yaitu sphincter anus interna yang merupakan otot polos yang mengontrol aliran feses dari rektum ke anus, dan sphincter eksterna yaitu otot lurik yang mengontrol buang air besar secara sadar. Jadi fungsi anus tuh sebagai jalan keluar dari feses dari tubuh. Keterkaitan antara rektum dan anus adalah mereka bekerja sama dalam proses pembuangan air besar. Ketika feses masuk ke rektum, dinding rektum akan merenggang dan mengirimkan sinyal ke otak. Otak kemudian akan mengirimkan sinyal ke otot sphincter anus untuk membuka dan memungkinkan feses kita keluar dari tubuh. Jadi sphincter itu sangat berperan penting dalam tubuh kita, yaitu untuk menahan biar feses kita tuh nggak langsung keluar. Jadi ketahan sama sphincternya ini. Baik, mungkin itu saja, sekian dari saya. Maka apabila ada salah kata, terima kasih banyak.